Soder family. Video apa lagi nih? Apa ini video sih dan cerita lagi? Berita di dunia. Stop! You violated the law! Soder family atau keluarga Soder adalah sebuah keluarga kecil yang tinggal di Fayetteville, Virginia Barat. Mereka adalah keluarga yang bahagia. Kepala keluarga tersebut bernama George Soder. Istrinya bernama Jenny Soder. Mereka berdua hidup bahagia dan mempunyai 10 anak saking bahagianya. John, Joe, George Jr., Marion, Maurice, Martha, Louis, Jenny, Betty, dan Sylvia. George Soder adalah seorang pria asal Italia yang pindah ke Amerika. Begitu juga dengan Jenny. Jadi pada tanggal 24 Desember 1945, di tengah malam, rumah keluarga Soder ini terbakar. George keluar dari rumah bersama 4 anak lainnya karena mereka tidur di lantai bawah, sedangkan kelima anak lainnya tidur di lantai 2. Menyadari masih ada anak-anak yang belum keluar dari rumah, George masuk lagi untuk menolong mereka, tetapi api telah menutupi isi rumah tersebut sehingga ia tidak bisa naik ke lantai 2. Dia pun mencari cara lain, yaitu menggunakan tangga dan naik dari luar masuk ke jendela, tetapi tangga itu hilang. Marion, salah satu anak yang berhasil keluar bersama George, pergi ke rumah tetangganya untuk menelpon pemadam, namun tidak ada balasan. Dia pun mencoba menggunakan telepon dari rumah tetangga lain, tapi tidak ada satupun balasan dari pemadam kebakaran. Akhirnya, ada seorang tetangga yang pergi langsung ke kantor pemadam dan menemui F.J. Morris, sang pemimpin pemadam, untuk meminta bantuan. Api masih menyala, namun keluarga Soder tidak dapat melakukan apapun. Dan pemadam kebakaran baru sampai ke rumah Soder pada jam 8 pagi, sedangkan kebakaran itu terjadi pada sekitar jam 1 malam gitu. Jadi 7 jam buat pergi ke rumah Soder. Pasti banyak yang tanya, Kok pemadamnya malas sekali? Kan kebakarannya tengah malam, kok baru sampai jam 8 pagi? Emang sejauh apa pemadamnya? jadi jarak kantor pemadam dan rumah Soder itu cuma 2 mil atau 3 km lebih. Dan itu kan juga malam Natal, jadi mungkin para pemadam sedang menghabiskan waktu bersama keluarganya di rumah. Dan tahun 1945 kan kita tahu itu tahun berakhirnya Perang Dunia Kedua. Jadi banyak unit pemadam yang dikirim untuk membantu di medan perang atau tempat bekas peperangan, sehingga mereka agak kekurangan orang di kantor pemadam. Jadi agak lama emang karena mereka kurang unit. Setelah itu, mereka mencari 5 anak keluarga Soder di abu bekas kebakaran rumah itu, namun tidak ditemukan bekas tulang atau daging manusia yang terbakar. Mereka yang berada di TKP pun tidak mencium adanya bau daging atau manusia yang terbakar. F.J. Morris bilang, mungkin anak-anak George telah terbakar habis oleh api dan tidak menyisakan apapun. Kantor koroner atau kantor pemeriksaan kematian atau penyebab kematian percaya bahwa rumah tersebut terbakar karena aliran listrik yang tidak stabil atau konslet di listriknya. Namun, 1 jam sebelum kebakaran terjadi, Jenny mendapat telepon dari orang yang tidak dikenal dan orang tersebut hanya cengengesan. Itu berarti aliran listriknya masih stabil. Dan tetangga Soder juga melihat ada lampu yang hidup saat terjadi kebakaran di rumah Soder, sehingga spekulasi tentang listrik ini pun tidak akurat atau tidak benar gitu. Setelah seminggu pencarian, George dan Jenny pun percaya bahwa 5 anak mereka itu tidak mati terbakar, namun mereka diculik, dan rumah mereka sengaja dibakar oleh seseorang. Beberapa bulan setelah kejadian itu, Jenny menemukan sebuah benda berwarna hijau dan terbuat dari karet. Dan dia yakin bahwa benda itu adalah semacam bom molotov gitu. Jadi dia semakin yakin kalau rumah itu dibakar oleh seseorang. Pada tahun 1949, The Smithsonian membantu pencarian di rumah keluarga Soder dan melakukan penggalian. Ditemukanlah sebuah tulang yang awalnya diyakini adalah tulang dari anak keluarga Soder. Mereka pun melakukan pemeriksaan. Setelah diperiksa, tulang itu tidak memiliki bekas bakar sama sekali, dan tulang itu milik manusia yang berumur 19-22 tahun. Kita juga tahu bahwa anak tertua yang hilang atau yang dikira mati terbakar itu berumur 14 tahun. Jadi nggak mungkin ya itu tulang dari anak tersebut.
Dan kalian ingat kan kalau F.J. Morris pernah bilang kalau anak-anak itu terbakar habis. Sebenarnya perkataan F.J. Morris ini ternyata salah atau tidak benar karena tulang masih akan tersisa bahkan setelah dibakar selama 2 jam. Dan rumah keluarga Soder hanya terbakar selama 45 menit. Jika anak-anak itu terbakar habis, setidaknya masih menyisakan beberapa tulang belulang. Ditemukanlah lagi fakta baru oleh para tetangga dan orang yang tinggal di sekitar tempat keluarga Soder ini. Mereka bilang bahwa mereka melihat mobil yang membawa beberapa anak saat rumah itu terbakar. Dan ada juga yang bilang melihat ada seseorang pria yang melempar sesuatu ke atap rumah si keluarga Soder. Dan pemilik penginapan di dekat rumah Soder juga menerima tamu yang membawa beberapa anak-anak. Dan diyakini itu adalah anak dari keluarga Soder. Pada tahun 1950, kasus ini akhirnya ditutup karena tidak ditemukannya bukti apapun pada kasus ini. Dan setelah 20 tahun setelah kejadian itu, Jenny menerima sebuah bingkisan berisi foto yang sangat mirip dengan anaknya Louis Soder. Di belakang foto itu tertulis Louis Soder, I love your brother Frankie, little boys, dan ada kode-kode gitulah, kayaknya kode pos. Dan tidak diketahui untuk apa si pengirim ini mengirimkan foto ke Jenny. Dan alamat pengirim pun tidak dicantumkan. Jadi kenapa ada orang yang membakar dan menculik anak dari keluarga Soder? Hari sebelum kebakaran itu terjadi, ada seorang agen asuransi yang menawarkan asuransi kepada George. Namun George menolak dan dia marah-marah ke George dan bilang, intinya sih rumahmu akan terbakar dan anak-anakmu akan mati gitulah. Namun anehnya, agen asuransi ini tidak pernah ditemukan lagi karena identitasnya tidak diketahui. Ada juga yang bilang bahwa itu adalah ulah dari mafia Italia karena kita tahu George adalah imigran asal Italia. Namun tidak diketahui alasan dia pindah ke Amerika. George dikenal sebagai orang yang suka mengkritik pemerintah fasis dan Mussolini. Jadi mungkin karena alasan ini dia ditarget oleh para mafia yang berpihak kepada Mussolini. Jadi seperti itulah cerita dari si Soder family ini. Bagi kalian yang suka cerita-cerita misteri, mungkin ini salah satu cerita yang menarik ya. Semoga video ini menambah wawasan kalian dan terima kasih sudah menonton. To all of my watcher out there, if there is any, I don't really like to tell people to subscribe. Just like there are a lot of YouTubers were like, hey, subscribe to this channel so we'll get more knowledge, so we'll get more video that you can see anytime. I don't really like that kind of thing. If you agree with me, subscribe to this channel and see you again next time. Peace out.